Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dengan saya Ovianisni dalam Sunday Service gereja hari ini. Sebelum kita lebih lanjut memulai ibadah hari ini, mari bersama kita dengarkan pengumuman untuk sepekan. Keluarga kerajaan yang terkasih, kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Berkat tanpa batas bagi segala bangsa. Jangan sampai ketinggalan setiap segmen menarik yang akan menemani kalian melalui radio suara keluarga kerajaan. Radio tayang setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan acara yang menarik yang dapat disaksikan juga melalui siaran live streaming Facebook JKI Keluarga Kerajaan. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi dua golongan usia sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8.30 pagi. Bertempat di gereja, mari kita bangkitkan semangat pemuda gereja JKI KK. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman selama sepekan. Shalom keluarga kerajaan. Sekali lagi shalom keluarga kerajaan. Selamat pagi semuanya. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Dan siap untuk menembus batas pada pagi hari ini. Yang menikmati kasih Tuhan bisa lambaikan tangannya dan bersama-sama dengan saya katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, beri tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Tuhan sungguh baik bagi kita. Saatnya kita memberikan pujian, penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan, amin. Mulut kami penuh dengan pujian, menyembah Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, kami percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Bersama-sama kita angkat tangan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
kita semua bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Biarlah penyembahan kita yang terbaik Tuhan disukakan. Iya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Warga kerajaan bersama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Warga kerajaan kita menyembah Tuhan, sebab penyertaan kasih-Nya Tuhan yang menyertai kita. Ya Yesus, kami tak akan takut, kami tak akan gentar, sebab Kau beserta kami ya Yesus. Aku sembah, haleluya. Oh ya Yesus, ya Tuhan, anugerah kelimpahan yang Kau berikan. Haleluya. Oh ya Yesus, masyakara mana-mana masyur. Oh ya. Terus kita menyembah Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya. Oh ya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi kami. Sehingga penyertaan-Mu Tuhan yang menyangkutkan kami sampai dengan saat ini. Tiba saatnya kami persembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Yang kami rindukan Tuhan, penyertaan-Mu dan lawatan-Mu yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, bisa berikan salam di kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Dari hari ke hari tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya, kita nyanyikan lagu pujian ini. Terbatalkan berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Yang menikmati berkat Tuhan katakan Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. haleluya. Yang kita sembah Yesus yang ajaib. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Keluarga kerajaan kita katakan bersama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Allah sumber kekuatan kita bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami pernah ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku,
percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Kami kan berjalan Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, jaminan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, itu kami pegang, karena kami akan melihat kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Raja Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Di sini siapa yang percaya akan menerima kemuliaan yang daripada Tuhan, akan berjalan menuju kemuliaan, yang akan mengalami dan akan menerimanya, boleh angkat tangan, sampaikan kepada Tuhan, aku siap Tuhan menerima kemuliaan yang daripada-Mu. Amin. Sekarang keluarga kerajaan yang akan pujikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi keluarga kerajaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Amin. Kami terima kemuliaan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Kak Tanti akan berdoa untuk anak-anak yang akan masuk dalam kerajaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan kedua tangan kita kepada anak-anak. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada pagi hari ini kami bersehati untuk mendoakan anak-anak yang sudah siap untuk masuk kelas pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh ada dalam setiap hati anak-anak ini, baik dalam pikiran, pendengaran maupun perbuatan mereka, sehingga setiap apapun yang mereka dengarkan itu juga boleh membuat iman mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau.
Kami percaya Yesus bahwa setiap apapun yang akan disampaikan juga oleh kakak-kakak mentor juga dapat didengar dengan baik oleh anak-anak ini. Kami percaya Yesus, Kau yang akan memberkati supaya setiap apapun yang akan dikatakan oleh kakak-kakak mentor juga dapat disampaikan dengan baik, dengan bahasa yang sederhana sehingga adik-adik juga boleh mengerti. Kau yang akan memberkati, Kau yang akan memberikan hikmat kepada setiap kakak-kakak mentor yang akan mengajar. Sehingga mereka juga boleh memberikan contoh, memberikan pengajaran, memberikan cerita yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan setiap apapun yang mereka sampaikan itu semua berasal daripadamu. Kami percaya Yesus, kami menyerahkan gereja anak dari awal, pertengahan hingga berakhirnya supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan menyaksikan perform dari lansia di gereja kita. Silakan Opa Oma bisa mempersiapkan diri.
akan pernah berhenti atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, percayai janji Tuhan akan terjadi atas kehidupan kita semuanya. Yesus, sungguh Engkau Allah yang besar. Kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir atas kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang hebat, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi saya undang seluruh keluarga kerajaan untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau berikan kepada hidup kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Yang percaya angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami tidak akan takut Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Keluarga kerajaan saja yang akan Kau yang mempercayai Tuhan.
janjinya tidak akan pernah berubah atas hidup. Firman-Nya, janjinya ya dan amin atas kehidupanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Kami pegang Tuhan. Bukti dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kami percaya Janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Kami punya Bapak yang hebat. Tuhan kami, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang besar. Terima kasih untuk lagu yang dinyanyikan oleh Langgeng Setia mengisi performan hari ini. Kami masih punya Tuhan. Tuhan bukan yang mati, bukan Tuhan yang kecil, tapi Tuhan kami besar. Tuhan kami hebat. Tuhan kami hidup. Terima kasih. Karena itu bawa kami semuanya tanpa terkecuali ngalami menembus batas kehidupan. Berfirmanlah untuk kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menyambut firman bersama-sama kita katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi semua. Oke. Udaranya sudah mulai masuk nuansa musim panas. Ya, makanya jauh lebih dingin dari sebelumnya, ya. Ngomong ke kanan kirinya, Tuhan memberkati kesehatanmu. Yuk. Katakan amin. Ya, oke. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dari tema minggu yang kedua, bulan Mei menembus batas. Dan kita akan belajar kebenaran firman, mendengarkan firman, dan dengan mengerti kita bisa menjadi pelakunya. Gimana sih ngalami hidup menembus batas? Ya, minggu lalu kita mendengar dari Bapak Gembala bahwa menembus batas adalah sesuatu yang rasanya mungkin bagi kita berkata melihat latar belakang kita enggak mungkin. Karena terlalu besar, karena itu sesuatu yang di luar daripada hitungan matematika kita, logika kita. Dan kita akan diajarkan kebenaran firman langkah iman.
Ya, langkah iman. Waktu saya tahu bahwa saya harus berkhotbah untuk tema ini, oke, dan saya tahu bahwa saya sedang berproses terus, ya, karena saya tahu hidup saya mengalami banyak hal bersama Tuhan yang besar ketika melangkah dengan langkah iman. Ya, dan saya tahu pagi ini siapapun yang datang siap-siap untuk juga mendengar, menangkap, dan juga menerima impartasi iman. Karena Tuhan gak mau hanya Mama Moy yang bisa ngalami, Ibu Gembala Anda, tapi seperti firman Tuhan berkata, firman ini berlaku untuk kita semuanya. Ya, mari simak berbicara mengenai langkah iman seperti gambar yang sudah disiapkan oleh Bapak Pendeta Albert. Ya, berjalan di atas kemustahilan. Menembus batas itu berjalan di atas kemustahilan. Dan Alkitab memberitahu kepada kita, mari simak Matius pasal 14, mulai ayat 25 sampai ayat 31. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Katakan, berjalan di atas air. Yang mau ngalami menembus batas, ngomong ini, keluarkan kalimat Anda dengan iman. Berjalan di atas air. Jadilah sesuai dengan apa yang kita percayai. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Ya. Respon yang pertama, apa bisa? Siapa itu? Bagaimana bisa menembus batas divine acceleration? Percepatan ilahi dalam hidup kekristenan saya. Wow! Makanya respon pertama terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Siapapun kita yang berjemaat di gereja ini hadir dalam beribadah di sini, tahukah Anda bahwa bulan ini Tuhan mau bawa Anda merenggangkan kapasitas iman, pengalaman kita dengan Tuhan. Dan jangan heran ini beberapa di antara kita tidak nyaman. Kenapa Bapak Ibu Gembala harus menangkap tema ini dari Tuhan? Bersama tim pastoral, staf yang ada. Kenapa? Waduh, mau dibawa kepada sesuatu yang benar-benar di luar dari kemampuan saya. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayo baca kalimat ayat 28. 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan, kalau engkau yang berkata, menembus batas menjadi tema. Dan kami dengar firman Tuhan di gereja ini. Dan hari ini kami belajar melangkah dengan iman. Kalau engkau itu yang berfirman, yang menaruh tema ini di gereja ini. Bawa aku mengalaminya. Bawa aku setiap pribadi mengalaminya. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bisa enggak kira-kira? Waktu Yesus berkata, datanglah, ayo. Kalau aku berfirman bukan hanya sekedar aku berfirman. Aku mau kamu mengalami firman itu jadi kenyataan dalam hidupmu. Aku mau. Ya, Tuhan berkata aku mau. Aku mau
semua pengikutku yang beribadah di JKI Keluarga Kerajaan gak hanya sekedar tahu firman, oh berjalan di atas air. Nah, Yesus berkata pagi ini buat Anda dan saya, Dia mau Anda dan saya mengalaminya. Dia mau. Oke? Makanya dia berkata datang, ayo datang. Alami sendiri. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Menembus batas, melakukan apa yang besar dan mustahil. Seperti minggu lalu kita tahu sesuatu yang besar di luar kemampuan, kemustahilan kita. Bisa ikuti LCD-nya. Ya. Saya lupa untuk disiapkan globe. Tapi saya sudah berbicara ini kepada anak-anak saya di youth minggu lalu, di VIP akhir bulan lalu, ya. Kalau Anda dan saya lihat peta globe, jujur kalau ditanya, Anda orang mana, tinggal di mana, Salatiga, Kabupaten Semarang. Nanti sebentar kita akan lihat bersama-sama. Terlalu kecil. Apalagi kemudian disorot lagi. Di mana? Di Salatiganya Merican ora ketok ning globe. Ya, ndak ketok. Tinggal di mana? Kalimantan Tengah. Di mana? Oke, tanpa di mana itu ora ketok di globe karena terlalu kecil. Beberapa belas tahun lalu Ibu Gembala Anda mengisi seminar untuk gereja Tuhan di Philadelphia, Amerika Serikat. Dan bukan hanya orang-orang Indonesia yang di Philadelphia yang mengikuti. Tapi juga beberapa bule-bule orang Amerika yang mengikuti. Saya ingat waktu saya menyampaikan beberapa sesi, pada waktu break ada beberapa bule orang Amerika yang tanya kepada saya, kamu dari Indonesia tinggal di mana? Saya bilang Salatiga, Jawa Tengah, Central Java. Waktu itu belum ada Google Map, jadi masih tidak semudah sekarang. Dan singkat, oke, mari kita lihat globe kita. Waktu ditanya lagi, lebih detail lagi seperti ini. Besoknya dia tanya saya seperti ini, Pastor, Bu Pendeta, saya sudah lihat, kok enggak ketemu ya Salatiga? Oke. Di manakah Salatiga kita? Yang di atas bisa lihat ya, saya yang tadi penampilan lansia, langgeng setia, saya sarankan kalau nanti sore tampil, oke, boleh di bawah. Semua yang performan di atas, supaya yang di atas bisa lihat. Tadi enggak bisa lihat yang di atas, kasihan saudara-saudara kita, ya. Tapi sudah dengar lagunya. Oke, mana ya Salatiga ya? Waduh, ini peta dunia. Wah, di sini Indonesia. Ya, sini Indonesia. Lah nek ditakoni Salatiga ndi? Salatiga ndi? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Tengaran ketok enggak? Tuntang ketok enggak? Enggak ketok. Makanya dia ngomong sama saya,
Tidak ada Salatiga. Saya bilang bagaimana tidak ada, saya tinggal di kota saya, Salatiga, Jawa Tengah. Sampai saya kemudian akhirnya supaya kamu tahu ada kota Salatiga, datanglah ke kota saya, ke Indonesia. Maka kamu akan tahu. Ya. Makanya satu hal menembus batas, kadang kita berkata seperti ini. Di luar kemampuan saya. Sesuatu yang di luar perhitungan saya. Sesuatu yang mustahil. Makanya seringkali kata yang muncul ketika menembus batas, orang-orang yang pesimis akan berkata, apa isoe? Saka endi? Terlalu gede mimpine we. Orang-orang pesimis akan berkata dengan kalimat-kalimat itu. Dari mana bisa terjadi? Bagaimana? Apa iso? Petrus tahu persis ini. Dan kita semua tahu ini. Berjalan di atas air, menembus batas. Logika perhitungan kita ngerti persis, berat jenis manusia lebih berat daripada berat jenis air. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Kadang dengan latar belakang, mari kita lihat bersama-sama. Makanya untuk berani menembus batas, ngalami menembus batas, hal yang pertama yang perlu kita akan lakukan adalah keluarlah Anda dari perahu yang mengungkung hidup Anda dan saya. Keterbatasan yang mengungkung Anda dan saya. Jika pengen ngalami berjalan di atas air, keluarlah. Get out. Metu saka praumu. Perahu yang disebutkan yang membuat Anda dan saya terbatas. Mustahil. Petrus ngerti persis ini. Gak mungkin. Sampai hari ini saya hanya akan ngomong begini, Tuhan itu menghargai langkah iman. Dan langkah iman pertama akan menentukan langkah selanjutnya dalam hidup Anda dan saya. SMP, ketika pertama kali saya diperkenalkan oleh guru geografi tentang bola dunia. Teman-teman saya senang, kami lihat rebutan karena langka waktu itu. Karena saya juga pengen tahu. Akhirnya saya mengambil waktu. Kebetulan jam pelajarannya jam terakhir. Teman-teman pulang, saya deketi bu guru saya, almarhum Ibu Endang. Bu, saya mau lihat lebih lanjut Bu. Lalu kemudian saya mulai lihat, wow, saya tinggal di Asia. Saya tinggal di Indonesia. Wow, di bawahnya Australia, lalu saya mulai lihat lagi, wow Amerika, wow Afrika, wow Eropa, wow. Lalu saya ingat saya ngomong kepada ibu guru saya, Bu, Singapura itu mana toh Bu? Karena saya tahu almarhum Ibu Endang waktu itu beliau belum pernah ke Singapura. Jadi ngomongnya aduh. Naik apa Bu ke sana? Pesawat. Sekian puluh tahun lalu pesawat tidak sebanyak sekarang. Lalu saya ngomong, Bu, mau nanti pengen Bu ke Singapura Bu. Lalu ibu guru saya, beliau hanya senyum simpul saja. Beliau tidak komentar apa-apa, tapi bisa jadi saya mengerti, menganalisa. Mungkin beliau waktu itu berkata, sama seperti Anda dan saya. Aku kenal keluargamu.
Aku ngerti latar belakang hidupmu, ekonomi keluargamu, kamu. Sekto, apa iso? Apa mungkin? Aku tahu pendidikanmu, aku ngerti, aku kenal. Sekto. SMA, saya duduk di kelas IPA, tapi saya tahu salah satu kesukaan saya adalah geografi. Saya cek lagi dan saya bilang, I want it. Aku pengen ke sini. Lalu saya mulai tunjuk, lalu saya mulai bilang, aku akan ke Singapura. Aku akan ke Malaysia, aku akan ke sini, aku akan ke Eropa, aku akan ke Amerika, aku akan ke Australia, aku akan ke negara-negara lain. Bangsa-bangsa lain, 5 benua yang ada. Petrus berkata, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku datang. Biarkan bukan hanya engkau Tuhan yang mampu untuk melakukan ini. Petrus tahu persis dalam pengalamannya sebagai anak nelayan. Dan sekaligus seorang nelayan profesionalnya dia ngerti persis. Nah kadang saudara dan saya dihadapkan kepada ini berbicara mengenai pengalaman. Yang pertama jadi takabur. Jadi sombong, jadi arogan. Karena seolah-olah saya tahu semuanya. Mungkin karena latar belakang keluarga, ekonomi keluarga, latar belakang orang kaya, latar belakang orang punya pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. Dan kita berkata, wow saya tahu, saya bisa. Tapi saya harus ngomong buat Anda semuanya, sampai hari ini. Saya nggak usah cerita, saya nggak usah sebut nama orang. Tidak etis. Orang itu kaya. Perusahaannya sampai hari ini berkibar dengan kekayaan yang saya tahu. Jumlahnya mungkin sudah hampir lebih daripada 50% dari triliun. Tapi sampai hari ini, waktu saya ngomong, Bapak dan Ibu, kapan bisa pergi bersama-sama ke Holy Land? Saya enggak pernah, Bu. Singapura aja enggak pernah. Waktu itu belum ada tol di Sumatera. Beliau ngomong, belum pernah. Lah kenapa? Toh kenapa? Enggak berani naik pesawat. Lalu ngomong begini, nek di darat Bu, ada terjadi apa-apa gerunjalan mandek Bu, parkir. Lah nek di atas Bu, di langit, parkir ning di. Wah nek apa-apa, blek ora wani. Punya uang. Makanya gini, jangan berbicara pengalaman aku punya uang dan lain sebagainya. Hei, kalau Anda dan saya tidak hidup dalam kasih karunia Allah, Anda dan saya punya uang, tapi tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Makanya berbahagialah orang yang punya karunia menikmati. Amin. Yang kedua, rendah diri. Ini kontradiktifnya. Yang satu terlalu percaya diri karena aku punya pengalaman. Yang kedua minder. Rendah diri. Dua-duanya baik takabur, sombong, arogan. Atau rendah diri, minder, ya, low self. Semuanya pada ujungnya tidak melakukan apa-apa atau tidak mendapat apa-apa. Orang sombong, Tuhan paling benci orang sombong. Orang sombong akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi orang minder, orang rendah diri, akhirnya nggak berbuat apa-apa.
Dan Anda tahu, hidup itu tidak bahagia kalau Anda dan saya tidak bisa memberi arti buat diri sendiri maupun orang lain. Oke? Makanya sekali lagi, pengalaman jadi guru yang baik. Tapi libatkan Tuhan juga dalam pengalaman Anda. Makin memperkaya kehidupan kita. Yang Petrus tahu yang kedua, Tuhan yang ia percayai memang sanggup. Memang mampu. Dan tidak terbatas oleh apapun juga. Mari ikuti mengutip kalimat yang dinyanyikan oleh para langgeng setia. Masih punya Tuhan yang besar. Berapa banyak yang yakin Tuhanmu besar, angkat tangannya. Berapa banyak yang yakin Tuhanmu tidak terbatas, angkat tangannya. Katakan haleluya. Petrus tahu persis ini, karena dia ngalami. Tuhan gak sekedar agama buat dia. Tapi Tuhan benar-benar pribadi yang dia kenal. Dan dia tahu. Makanya untuk keluar menembus batas, jika Anda dan saya mau mengalami menembus batas, keluarlah dari keterbatasanmu. Apa yang tidak mungkin, apa yang sulit, apa yang dihitungan matematika, kalkulator atau apapun juga berkata, ora iso. Ora iso, ora mungkin. Dan maaf, seringkali kalau kebutuhan itu besar, kita seringkali batasi diri kita dengan ngomong duwite sopo. Lalu nyuwun sewu pakai terjemahan yang lain basa Jawa biasanya duwite mbahmu. Betul ya? Bisa ngerti itu? Kalau Anda dan saya mau ngalami benar-benar hidup menembus batas, keluar kamu dari keterbatasanmu itu. Usia saya masih 21 tahun, saya ingat itu. Sudah lulus teologi ya. Saya pertama kali tinggal di Salatiga tahun 86. Dan tidak terlalu lama saya tinggal di Salatiga. Saya naik pesawat pertama kali. Belum ada Cengkareng, Soekarno-Hatta. Baru ada Halim Perdana Kusuma. Saya menginjakkan kaki saya menaiki tangga pesawat. Dan saya tahu tujuan saya Singapura. Ketika saya turun di Changi Airport pertama kalinya saya bilang, wow Tuhan. Engkau hebat dan dahsyat. Mimpiku, apa yang pernah aku katakan satu kali Ibu, almarhum Ibu Endang, saya akan ke Singapura. Beliau hanya senyum simpul saja. Beliau mungkin berkata, aku kenal keluargamu, aku ngerti siapa kamu dengan perekonomian keluargamu dan sebagainya. Apa mungkin, walaupun mungkin beliau tidak, waktu itu tidak berbicara. Hari itu saya berkata, aku menembus batas dalam hidupku. Bukan hanya sampai di situ, maafkan saya. 5 benua yang ada di globe ini. Saya pernah menginjakkan kaki. Walaupun saya tahu belum seluruhnya. Dan saya masih punya mimpi sampai hari ini. Pekerjaan Tuhan baik di JKIKK, baik di pelayanan Yayasan Sayang Keluarga Indonesia, pelayanan-pelayanan yang lain akan terus jalan. Siapkan generasi penerus selanjutnya. Dan papi, mami, bapak, ibu gembala punya mimpi ini. Satu kali aku akan kunjungi
dari 5 benua yang ada ini. Syukur kalau bisa tambah plus bonusnya kutub. Negara-negara yang belum pernah aku kunjungi, satu kali aku akan menginjakkan kakiku di sana. Dan akan memuliakan Tuhan dengan semua kebesarannya. Apa bisa? Saya bisa. Apa mungkin? Saya mungkin. Sebab Tuhan yang berkata, datanglah, ayo alami sendiri, menembus batas kehidupan. Latar belakang keluargamu, Solo 3, wah apa meneh iki. Jitu asalmu. Ora ketok ning kono. Ndak masalah. Namun saya dan saudara perlu mengerti ini. Langkah iman untuk menembus batas, saya mau. Saya pengen ngalami. Perlu Anda dan saya mendengar langsung dari Yesus yang berkata, come on, datang. Makanya bicara mengenai kapasitas iman, saya nggak bisa paksakan iman saya harus sama dengan seseorang. Atau Anda berkata saya harus punya iman seperti Mama Moy. Nggak bisa, masing-masing orang punya kapasitas iman. Sangat tergantung hubungannya dengan Tuhannya. Makanya dengar dulu. Yesus ngomong apa? Tentang semua kerinduanmu untuk menembus batas. Kalau Yesus yang berfirman dan firmannya Anda dengar. Mami, dari mana saya bisa tahu mendengar itu suara Tuhan? Ada Alkitab loh. Makanya di gereja kita ada fajarku. Memperkaya kita mendengar dari Tuhan. Lah nek Anda tidak pernah mendengar dari Tuhan, bagaimana ada rema? Rumah anak raja sudah sampai kepada pengecoran topping off. Lantai yang kelima. Dengan kerangkanya yang ada. Bahasa saya sudah bilang sudah sampai kepada tahap kerangka. Semua sudah kelar. Tinggal nemplek nih finishing. Dulu tidak ada. Dulu 2 rumah. Yang jujur sangat berbeda jauh dengan kondisi sekarang. Apakah Mama Moy langsung punya uang untuk itu semua? Enggak, Bapak Ibu. Anak-anak saya tahu persis pergumulannya, struggle-nya kayak apa. Waktu saya dengan Papa Jo beberapa minggu lalu hampir berkata, apa kita berhenti ya? Apa kita berhenti? Dana yang kita butuhkan masih banyak. Saya bilang sama Papa Jo, aku mau dengar dulu dari Tuhan. Saya ambil waktu banyak untuk berdoa. Anak-anak saya bingung termasuk Papa Jo nyari. Karena sejak sore saya naik di atas. Dan saya tahu saya sedang ngomong dengan Bapak saya. Aku mesti piye? Berhenti, stop. Kalau engkau suruh berhenti remanya, suruh berhenti aku nurut. Karena engkau yang berfirman ya aku mengikuti. Aku nggak mau dengar apa kata orang, aku mau dengar apa kata Tuhan tentang ini. Saya butuh peneguhan. Saya bicara dengan Papa Jo, dengan seseorang anak rohani beliau. Maju terus Bu. Lalu saya bilang, saya masih butuh peneguhan. Saya telepon satu hamba Tuhan, Nabi Tuhan. Saya bilang, Bu, oke, kita doa, tolong Anda dapat apa? Berhenti pembangunan atau terus?
Dan beliau bilang, terus Bu, terus. Aku tahu Tuhan itu yang memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikan sampai akhirnya. Dia bilang amin. Oke. Air mata ada. Struggle-nya ada. Tapi aku tahu ketika Tuhan yang ngomong, Dia pasti akan melakukan firman-Nya. Jalan dulu. Caranya bagaimana untuk kita bertindak, melangkah, dan lakukan? Saya kasih contoh. Mau punya rumah saya ini. Siapa yang pengen punya rumah tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Yang sudah punya rumah enggak usah dulu. Yang pengen punya rumah angkat tangan. Oke. Turunkan tangan. Siapa pengen punya motor? Angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Siapa pengen punya mobil? Angkat tangan. Siapa pengen karirnya terus nanjak jadi pimpinan? Angkat tangan. Siapa pengen sekedar hidup? Tidak ada ya? Tidak ada yang angkat tangan ya? Ayo ngomong ke kanan kiri nih. Ojo gelem sekedar hidup. Atau saya tanya lagi, oh mami rendah hati, sopo pengen miskin? Sopo pengen melarat? Angkat tangan. Wah puji Tuhan gak ada papi, Bapak Gembala. Karena saya tahu miskin itu enggak enak. Ya. Nah tak kasih Anda tip. Pulang dari gereja yang pengen punya sepeda motor, cari gambar sepeda motor yang Anda inginkan. Aku enggak ngomong cari utangan, cari kredit, ora. Cari gambar dulu. Yang pengen punya rumah seperti apa? Cari gambar rumah. Ini step langkah-langkah awal dasar. Itu saya sudah biasa lakukan, puji Tuhan. Kalau gitu berkembanglah Anda dengan langkah iman menembus batas yang lain. Tapi ini yang pemula-pemula, caranya gitu. Terus diapakan mami kalau sudah dapat itu Bu Gembala? Udah tahu dapat gambarnya? Tempel di tempat yang Bapak, Ibu, Saudara biasa melihat. Ya. Ditempel, di kamar silahkan. Di ruang tamu silahkan. Pokoknya tempel. Dengan lihat. Wah, aku pengen punya anak mami. Tempel gambar bayi di situ. Ya. Apa saja. Pengen punya uang mami. Tolong tampilkan gambar uang. Sepiro uangmu? Seberapa uangnya? Mau sedikit? Mau banyak? Lagi. Siapa pengen? Siapa pengen? Ambilin gambar ini. Saya sedang melakukannya loh Bapak Ibu. Khotbah enggak sekedar khotbah. Ini khotbah dengan benar-benar praktek. Aku tahu butuh itu buat pembangunan rumah anak raja sampai finishing. Makanya tak tempel. Lalu dengan saya lihat ini. Wang, aku butuh kamu. Doakan.
keluarga Indonesia. Masuklah ke rekening Mama Moy. Ayo masuk. Jumlahnya piro? Usak munu kae. Ini lebih dari 1M. Mi, aku pengennya 5M. Yang golek gambar uang 5M. Mi, aku pengennya cuma 100 juta. Yo gambaro, mi ngilio gambar 100 juta. Masing-masing sesuai dengan kadar iman Anda dan saya. Amin? Amin? Itu langkah yang pertama. Kembali ke slide-nya kita. Nek punya rumah, pengen punya rumah, ya selain berdoa, rumah, ayo melu aku. Saya jujur langkah iman saya, iman menembus batas bersama Tuhan, sudah tidak perlu kadang seperti itu. Hanya kadang lewat rumah dan ngomong, omah melu aku. Tanah melu aku. Papa Jo dan saya jalan di satu tempat, lalu ngomong gini, kayaknya di sini ini perlu invest di sini. Ambil. Ya. Pengalaman masing-masing orang berbeda. Lah nek Anda pengen rumah, langkah kedua selanjutnya selain foto, di foto mbok ini doa nih rumah. Aku punya rumah ngono. Yo survei takono, cari omah sing kaya gini nih piye ning ndi pira regane, piye nek mbayar. Lanjutnya apa yang dikerjakan? Minggu depan kita akan belajar tentang menembus, keluar dari cangkang. Itu langkah-langkah untuk kita mengalami benar-benar keluar dari cangkang. Bahkan kadang saya akan tambahi, minta favor of God, favor of man. Kemurahan Tuhan berlaku atas Anda dan saya. Saya beberapa kali tuku omah, tuku apa sing ngentokne rego Mamah Moy. Bayari piye sing ngentokne Mamah Moy. Padahal Mamah Moy sing beli. Lah orangnya ngomong tuh, Bu Moy mau. Saya enggak punya uang. Karena saya lagi fokus ini. Enggak apa-apa Bu, terserah Bu Moy mau bayarnya kapan. Wah. Lah berapa toh? Lah terserah Bu Moy. Enak nek kaya ngono. Ya nah? Walaupun saya juga tahu bagaimana menghargai orang yang bisnis. Oke, gini ya caranya bagaimana menurut Bapak ikut Bu Moy. Saya percaya Bu Moy. Oke. Makanya jangan, kalau Anda percaya, Alkitab memberitahu, kalau kamu bisa dipercaya dari perkara kecil, bertanggung jawab dari perkara kecil, Tuhan akan bawa Anda dan saya dengan tanggung jawab kepercayaan lebih besar lagi. Ini firman Tuhan katakan. Oke, lanjut dikit lagi. Bisa enggak Mamah Moy ketika mau berjalan menembus batas, tergoyahkan? Bisa. Kembali kepada Matius 14 ayat 30. Petrus benar-benar menembus batas. Dia berjalan di atas air. Apa yang gak mungkin? Apa yang mustahil? Mama Moy, aku pengen kuliah di Oxford University. Aku pengen kuliah di Amerika. Aku pengen kuliah di Cina. Aku pengen kuliah di Singapura. Tapi aku tahu gak mungkin. Tapi aku dengar firman Tuhan hari ini. Dan aku tahu aku perlu mengalami menembus batas kehidupan. Banyak itu saudara. Yang ngalami banyak, iman sanggup membuat apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang membatasi Anda dan saya apa? Bimbang. Apa bisa?
Apa iso? Lah, omonganmu itu loh bisa diambil iblis, dibaliknya lagi ke kamu. Iblis dengar enggak saudara waktu kita ngomong? Dengar loh. Apa iso? Ini ada Bu Harnani di sini. Bu Harnani tolong angkat tangan. Pernah tak tegur loh. Karena saya sayang beliau. Bu Harnani ke Israel. Dari mana toh mami? Ke Israel. Sudah kerja sekian lama. Nikmati. Makanya waktu beliau mendapat reward dari gereja kita, volunteer yang bisa dipercaya. Dan dari semua, beliau terpilih. Beliau ngomong sambil nangis. Benar ya mami, Tuhan itu bisa membuat apa yang menurut saya nggak bisa menjadi bisa. November nanti, atas kehendak Tuhan, papi mami dan salah satunya Bu Harnani akan ada kembali ke Israel. Petrus lihat goncangan, dirasanya tiupan angin. Mungkin temenmu, mungkin orang tuamu, mungkin saudaramu, mungkin tetanggamu, mungkin kolegamu ngomong, hehehe. Apa isae? Apa mungkin duitnya sokan dia? Lihat keterbatasanmu. Lihat. Dan Petrus merasakan itu. Artinya dia membuka pikirannya, membuka matanya, fisiknya. Untuk melihat sekelilingnya dan lebih memperhatikan itu daripada Tuhannya. Makanya yang terjadi apa? Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai takut. Mulai muncul, aduh gede ya, kebutuhannya besar ya, aduh. Lalu ia mulai tenggelam. Satu kelebihan Petrus, dia ingat Tuhan. Tuhan tolong aku. Saya pun juga akan, Tuhan tolong aku. Makanya Yesus berkata, kenapa kamu bimbang, hai orang yang kurang percaya? Kenapa kamu kurang percaya? Dan mengapa kamu ragu-ragu? Ternyata menembus batas, penghalang menembus batas adalah keraguan-raguan, kebimbangan, goyah. Sekali lagi saya tutup dengan ini. Anda dan saya perlu dengar dari Tuhan. Rema. Jangan dengar apa kata Mamah Moi. Tapi Anda mengalami secara pribadi, dengar dari Tuhan. Rema dari Tuhan. Kalau firman-Nya merema, percaya. Karena Alkitab berkata, Tuhan akan menggenapkan apa yang Ia firmankan itu. Yang mau ngalami menembus batas, mau ngalami betul melangkah, langkah iman, boleh bangkit berdiri. Saya tidak bisa nyanyinya lansia, tapi kita nyanyi lagu yang sama. Aku punya Tuhan yang besar. Saya kuasa
kemenangan darimu. Yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang di atas saja. Aku yang di atas, saya tidak kenal, saya tidak tahu pergumulanmu hari ini. Tapi saya dapat apa yang Roh Kudus ngomong. Beberapa banyak di antara kamu, ada yang hadir di atas, hari-hari ini berkata, Tuhan, firman ini pas buat saya. Aku mau ngalamin nembus batas. Saya hanya minta satu, kadang kita butuh rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berlutut kamu di tempat Anda berdiri. Berlutut toh, yang di atas saja, yang di atas, yang mau ngalami menembus batas. Tuhan hanya ngomong butuh kerendahan hati aja nak. Ngomong sama Tuhan, yang di atas, yang duduk di atas, enggak apa-apa, berlutut toh. Tuhan ngomong hari ini, berlutut toh. Ngomong sama Tuhan. Ngomong yang di atas. Mami gak bisa dekat, tumpang tangan buat Anda. Tapi aku tahu Roh Kudus akan layani engkau pagi ini. Ngomong sama Tuhan. Yes. Tuhan tahu tangisanmu. Tuhan tahu tetesan matamu. Tuhan tahu ceritamu. Terima dengan iman, terima. Tuhan, pengalamanku dengan Engkau menembus batas. Biar mereka terima Tuhan. Sekarang yang di bawah. Yes. Terima. Yes, Lord. Yang di bawah Tuhan ngomong, banyak di antara Anda. Aku pengen Mami. Tapi sekali lagi dikungkung dengan keterbatasanmu. Dan engkau seringkali mengecilkan Tuhan. Dengan kamu ragu-ragu, kamu bimbang. Dari mana? Apa mungkin? Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ngomong minta ampun. Yang duduk di bawah. Minta ampun. Angkat kedua tanganmu kalau Anda berkata itu saya Tuhan. Itu saya. Seringkali saya batasi Engkau. Minta ampun sama Tuhan. Ini urusan pribadimu dengan Tuhan hari ini.
Ampuni Tuhan kebimbanganku. Ampuni ketidakpercayaanku. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku. Aku fokus sekarang. Aku tahu Tuhanku hebat. Aku tahu Tuhanku dahsyat. Aku tahu, aku percaya itu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Anak muda, gak peduli usiamu muda. Aku tahu firman ini juga buat kamu. Tidak ada batasan umur untuk mengalami hidup menembus batas. Kamu percaya Tuhanmu besar. Kamu kenali Dia. Maka kamu pun juga akan melakukan yang sama. Kamu sanggup menembus batas. Anak muda saja, baik yang di atas di bawah, yang di atas yang sudah selesai berdoa, boleh kembali duduk, boleh berdiri bersama-sama. Anak muda saja, saya undang kamu sore pagi ini. Kalau kamu mau ngalami hidup menembus batas, ibu gembalaku ngalami itu sejak dia muda. Dan kamu berkata, aku mau ngalami, aku mau terima impartasi. Maju kamu ke depan, dengan cepat saja. Maju saja. Hanya buka kedua tanganmu. Yuk. Dewasa muda, anak-anak muda, siapapun Anda. Yes Lord. Ya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ada yang bermimpi loh. Kamu berkata aku mau keliling dunia juga. Bukan hanya Mama Moy, aku juga. Tolong angkat tangan, kamu yang bermimpi itu. Tolong angkat tangan, anak muda. Yes. Hari ini aku impartasikan kepada tangan yang terangkat ini. Terjadi seperti yang kamu percayai. Terjadi.
Tuhan munculkan King, Raja atas kota ini. Munculkan. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari berdiri bersama. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Tuhan ngomong, ada oma di sini yang berkata, Tuhan, aku pengen cucuku juga ngalami. Tuhan, aku pengen cucuku ngalami menembus batas. Angkat tangan saja oma, angkat tangan saja. Di dalam nama Yesus, biar terjadi. Oma opa juga dilawat oleh Tuhan pagi ini. Anak keturunannya, orang benar, akan hidup dengan percayanya. Menembus batas. Makasih Tuhan buat apa yang Kau kerjakan pagi ini di tengah kami. Dan silakan Roh Kudus lanjutkan acaramu. Silakan Roh Kudus, Gereja JKI Keluarga Kerajaan mau ngalami menembus batas kehidupan. Kami mau Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Masih berdiri, silakan kembali anak-anak muda. Aku mengikat dalam nama Yesus dan menawan setiap pikiran, perasaan, kemauan yang membatasi Tuhan dengan segala kata-kata pesimis, kata-kata orang bimbang, orang ragu. Di dalam nama Yesus dicabut itu dari setiap kami. Dipatahkan kuasa dan pengaruhnya, dan hari ini stop dalam nama Yesus. Stop dalam nama Yesus. Makasih. Dan Tuhan dipermuliakan. Karena sesuatu yang besar akan terjadi di antara kami. Sesuatu yang hebat
akan berlaku atas kami. Dalam nama Yesus, mari semua yang sudah terberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan diberkati. Baik, silahkan duduk kembali keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan, pagi ini kami menyambut jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Media bisa menolong saya? Tidak ada. Ya, selanjutnya kita juga menyambut ada satu saudara yang baru kali pertama hadir di gereja ini. Silakan bangkit berdiri, saudara Stefanus. Ya, silahkan yang ada di sekitarnya bisa sampaikan selamat datang di gereja GKI Kerajaan. Tuhan Yesus memberkati saudara Stefanus. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita pagi ini. Terima kasih kepada Mama Moi yang sudah sampaikan firman. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian. Dan juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Kita ingatkan kembali semua Bapak Ibu yang hadir pagi ini, bahwa tanggal 18 hari Kamis kita ada ibadah Padang, itu ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sudah beberapa waktu setiap kali kenaikan Tuhan kita tidak memperingati, dan itu ternyata waktu saya renungkan rangkaian daripada kedatangan Tuhan ya ke dalam dunia. Kenaikan adalah sesuatu yang amat sangat penting. Yesus berkata, jika aku tidak pergi, maka penolong, roh penghibur, kebenaran, roh kudus itu tidak akan datang. Karena itu mengharapkan Bapak Ibu bisa terlibat dan hadir dalam ibadah Padang. Mohon kiranya bisa mendaftar ya, jam 9 kita akan berangkat bersama menuju ke STT Sangkakala. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama segera mendaftarkan supaya bisa ikut. Bahkan ada permainan, ada door prize, ada ibadah yang pasti spesial buat kita semua ya. Itu yang saya sampaikan. Kemudian waktu VIP saya sudah umumkan untuk kita ada doa puasa, mulai doa puasa Senin dan Kemis. Bahkan Kamisnya itu akan ada doa rantai, tapi tidak dimulai minggu depan ini, tapi akan kita mulai minggu yang akan datang. Melibatkan seluruh jemaat untuk doa Senin dan Kamis. Untuk apa? Berdoa buat keluarga kita. Supaya ada keutuhan, keharmonisan, pemulihan, dan anak-anak bisa berprestasi dalam semua bidang pendidikan. Lalu yang kedua untuk berdoa buat perekonomian kita. Pasti menyangkut pekerjaan, usaha, bisnis, karir daripada Bapak Ibu, sehingga benar-benar akan Tuhan menyatakan pertolongannya. Karena itu mulai minggu depan, bukan minggu ini, Senin dan Kamis kita akan ada doa puasa, dan Kamisnya akan ada doa rantai. Ya, seluruh jemaat selama 24 jam. Jadi nanti akan diumumkan dan ambil bagian masing-masing daripada apa yang Tuhan nyatakan. Mari kita akan berdoa buat persembahan kita. Bawa di hadapan Tuhan yang amplop yang akan masuk lewat rekening atau mesin EDC, semua bisa angkat di hadapan Tuhan. Kami bersyukur pagi ini karena Tuhan sudah menolong dan memberkati semua kami. Kini kami saatnya kembali akan menabur benih yang baik di tanah yang subur, sehingga kami akan menikmati tuaian yang melimpah-limpah. Karenanya kami mau belajar memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya kami menikmati akan berkat-berkat keuangan
yang terus ditambah-tambahkan dalam keluarga kami. Kami ada yang hidupnya sampai kepada tingkatan cukup, tapi kemudian meningkat kepada lebih daripada cukup. Bahkan kami mengalami kelimpahan dan kelimpahan tanpa batas. Karena Engkau berkati semua benih yang kami tabur. Dan ada 4 jenis belalang yang Tuhan hardik, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, bahkan belalang pelahap dihardik oleh Tuhan. Karena kami mengembalikan 1/10 apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan 90% kami kelola, apa yang menjadi roti bagian kami nikmati, dan benih yang kami harus tabur kami berikan dengan sukacita. Kami bersyukur dan akan memberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita mengangkat kedua tangan. Kita bersyukur karena minggu ini juga ada yang berulang tahun. Memberkati ulang tahun kelahiran mereka. Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, bahagia dan sejahtera. Bahkan ditambahkan umur ini akan bertambah pengalaman, pengenalan akan Tuhan. Bahkan akan menjadi orang yang pribadi yang sungguh-sungguh dewasa. Dapat dipercaya, suka dengan makanan keras, punya keyakinan yang penuh. Bahkan menjadi pribadi yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Karena dia adalah orang yang sudah ditentukan Tuhan. Yang lahir di bulan Mei minggu ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun pernikahan juga diberkati, dipulihkan harmonis, menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Dan keluarga rumah tangganya jadi berkat. Terima kasih, kami sebentar akan pulang. Menyertailah kami semua sepanjang minggu yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Bahkan tanggal 18 Mei ini kami akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus di Sangkakala. Tuhan berikan cuaca yang baik. Bahkan semua kami jemaat punya antusias untuk berbondong-bondong mengikuti akan acara ibadah ini. Sebab kami percaya akan Yesus telah menembus batas surga dan mencurahkan rohnya ke atas umat manusia. Sehingga hidup kami menjadi maksimal dan menembus batas-batas kehidupan manusia. Kami bersyukur dan Tuhan melindungi perjalanan kami masing-masing yang jauh dan dekat dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Bawalah pulang bersama dengan anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pagi ini telah selesai. Silakan yang ada di atas.